Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mirsad, Stampuk Ki1A11809. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh fermentasi terhadap zat gizi, sensori, mikroorganisme pembusuk atau patogen atau penyakit. Adapun di sini fermentasi yang saya ambil adalah tempe. Tempe adalah salah satu produk fermentasi yang umumnya berbahan baku kedelai yang difermentasi dan mempunyai nilai gizi yang baik. Fermentasi pada pembuatan tempe terjadi karena aktivitas kapang Rhizopus oligosporus. Fermentasi pada pembuatan tempe dapat menghilangkan langu dari kedelai yang disebabkan oleh aktivitas lipoksigenase. Reaksi kimia pada tempe yaitu C6H12O6 akan menghasilkan 2C2H5OH tambah 2CO2 tambah 2 ATP. Selanjutnya adalah zat gizi. Secara spesifik, tempe memiliki kandungan gizi sebagai berikut. Yang pertama asam lemak, kedua vitamin, ketiga mineral, dan keempat adalah antioksidan. Yang pertama adalah asam lemak. Selama proses fermentasi tempe, terdapat tendensi adanya peningkatan derajat jenuh terhadap lemak. Demikian, asam lemak tidak jenuh majemuk atau polyunsaturated fatty acid PUFA meningkat jumlahnya. Dalam proses itu, asam palmita dan asam linoleat sedikit mengalami penurunan, sedangkan kenaikan terjadi pada asam oleat dan linoleat. Asam lemak tidak jenuh mempunyai efek penurunan terhadap kandungan kolesterol serum sehingga dapat menetralkan efek negatif sterol di dalam tubuh. Yang kedua, vitamin. Dua kelompok vitamin terdapat pada tempe yaitu larut air atau vitamin B kompleks dan larut lemak yaitu vitamin A, B, E, dan K. Tempe merupakan sumber vitamin B yang sangat berpotensial. Jenis vitamin yang terkandung dalam tempe antara lain vitamin B1, B2, asam pantotenat, asam nikotinat, vitamin B6, dan B12. Vitamin B12 umumnya terdapat pada produk-produk hewan dan tidak dijumpai pada makanan nabati. Namun, tempe mengandung vitamin B12 sehingga tempe menjadi salah satunya sumber vitamin yang berpotensial dari bahan pangan nabati. Yang ketiga adalah mineral. Tempe mengandung mineral makro dalam jumlah yang cukup. Jumlah mineral besi tembaga berturut-turut 9,39, 2,87 dan 8,05 gram setiap 100 gram tempe. Kapang tempe dapat menghasilkan enzim fitase yang akan menguraikan asam fitat menjadi fosfor dan inositol. Dengan terurainya asam fitat, mineral tertentu seperti besi, kalsium, magnesium, dan zinc menjadi lebih tersedia untuk dimanfaatkan tubuh. Dan selanjutnya, antioksidan. Di dalam tempe juga ditemukan satu zat antioksidan dalam bentuk isoflavor, seperti halnya vitamin C dan E dan karotenoid isoflavon. Isoflavon juga merupakan antioksidan yang sangat dibutuhkan tubuh untuk menghentikan reaksi pembentukan radiasi bebas. Dalam kedelai terdapat 3 jenis isoflavon yaitu daidzein, glycine, dan ginseng. Kenapa muncul zat-zat tersebut adalah karena adanya penambahan berat air dan jumlah yang tumbuh dan jamur yang tumbuh. Kedelai tidak mengandung vitamin B12 tetapi pada tempe mengandung vitamin B12 sebesar 0,1 mikrogram. Hal ini karena tempe merupakan makanan yang dibuat dari fermentasi biji kedelai. Selanjutnya, sensori. Secara spesifik, tempe memiliki karakteristik sensori sebagai berikut. Yang pertama, warna. Tempe segar umumnya berwarna putih. Hal ini disebabkan adanya miselia kapang yang tumbuh pada permukaan biji kedelai. Yang kedua adalah tekstur. Tempe segar dicirikan oleh tekstur yang kompak dan padat. Kekompakan tekstur tempe juga disebabkan oleh miselia kapang yang menghubungkan antara biji-biji kedelai. Kompak tidaknya tekstur tempe terdapat kita dengan melihat lebar tidaknya miselia yang tumbuh pada permukaan tempe. Apabila miselia tampak lebar, hal itu menunjukkan bahwa tekstur tempe telah berbentuk massa yang kompak, begitu juga sebaliknya. Yang ketiga adalah aroma, rasa,
aroma dan rasa. Tempe segar memiliki aroma lembut seperti jamur. Terbentuk aroma dan rasa yang khas pada tempe disebabkan terjadinya degradasi komponen-komponen dalam tempe selama berlangsungnya proses fermentasi. Selanjutnya adalah mikroba pembusuk. Mikroba pembusuk adalah mikroba yang berperan dalam perombakan senyawa kompleks menjadi senyawa lebih sederhana dan dicirikan dengan aroma busuk. Senyawa sederhana yang dihasilkan oleh mikroba tersebut sangat spesifik. Pertanyaannya, mungkinkah mikroba busuk hidup dalam tempe? Sangat mungkin. Alasannya adalah karena pembuatan tempe yang tidak higienis meningkatkan resiko kontaminasi bakteri pembusuk. Contohnya Bacillus cereus. Bacillus cereus ini merupakan bakteri yang pembusuk yang mungkin mengontaminasi tempe karena bakteri tersebut umumnya terdapat dalam tanah dan kadang dijumpai pada kedelai. Selanjutnya adalah mikroba patogen. Patogenisitas adalah kemampuan organisme untuk menimbulkan penyakit. Jika mikroba menyerang tubuh akan merespon serangan mikroba tersebut dan timbul gejala gangguan kesehatan atau yang dinamakan penyakit. Jadi, yang dimaksud dengan mikroba patogen adalah mikroba yang mampu menimbulkan penyakit. Pertanyaannya kemudian adalah, mungkinkah mikroba patogen hidup di dalam tempe? Kembali lagi, sangat mungkin. Sangat mungkin terkontaminasi oleh mikroba patogen. Adapun yang dapat mengontaminasinya adalah Coliform dan Salmonella sp. Bahan baku tempe dapat terkontaminasi bakteri saat proses pembuatan. Adanya kontaminasi tersebut akan mengurangi kualitas tempe karena kontaminasi akan tumbuh sehingga menimbulkan penyakit yang membuat tempe cepat membusuk. Itulah tadi presentasi yang saya bawakan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.